Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bagian daripada man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian dalam proses mencari ilmu, maka nanti dimudahkan dalam proses mencari ilmunya di dunia ini, maka nanti Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan jadi bukti bahwa besok kita di hari kiamat tidak ada halangan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan lalu para jamaah kita bahas tentang definisi sujud, terus kemudian rukun-rukun sujud, terus kemudian sunnah-sunnah sujud, banyak sekali. Nah, ini lanjutannya ya. Di antara sunnah-sunnah sujud, sebenarnya kaki ketika sujud itu dirapatkan atau direnggangkan, dilebarkan ya Pak. Renggang betul ya. Ada renggang, ada rapat. Nah, ini saya cari para jamaah ya ke kitab-kitab mazhab para ulama zaman dulu. Ada yang membahas, tetapi ya mungkin keterbatasan ilmu saya ya Pak, sehingga hanya menemukan di mazhab Syafi'i sama fatwa ulama kontemporer. Ini yang harus difahami ya. Jadi kemudian ya, perbedaannya bukan antara mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, karena ditemukannya di mazhab Imam Asy-Syafi'i, satu ngikut mazhab Imam Syafi'i, yang satu ngikut ulama zaman sekarang. Nah, ulama zaman sekarang ini kemudian kalau dimasukkan ke dalam fatwa ulama mazhab, ya agak kebingungan juga masuk mazhab mana seperti itu. Tapi ada ulamanya yang berpendapat. Nah, saya coba telusuri juga lewat jalur hadis yang menjadi dalil di sarah-sarah hadisnya. Tapi ternyata fokus sarah hadisnya bukan bahas itu, Pak. Jadi bahas sisi yang lainnya. Makanya kemudian ya usaha saya memang belum maksimal, tapi yang saya dapat perbedaannya cuma 2 pendapat ulama antara
kakinya dirapatkan sama kakinya direnggangkan. Nah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sunnahnya renggang, bukan rapat. Nah, ini juga harus kita pahami. Kadang ketika kita belajar ilmu hadis, itu sangat berbeda dengan belajar ilmu fikih. Ya. Apa yang membedakan kalau kita belajar ilmu gramatika bahasa Arab itu? Metode belajar gramatika bahasa Arab itu ada dua. Ada minal amsilah ilal qaidah, dibikin dulu contoh-contoh bahasa Arabnya, lalu kaedahnya seperti apa. Ada minal qaidah ilal amsilah. Kaedahnya dulu kemudian dimunculkan, lalu dikasih contohnya agar jelas maksud kaedah ini seperti apa. Nah, belajar hadis seperti itu, Pak. Jadi hadis dulu dimunculkan, tafsir seperti itu, Qur'annya dulu dimunculkan, di bawahnya ini hukumnya ngacak. Karena satu hadis itu tidak hanya bahas satu hukum. Kelemahannya apa? Biasanya hukumnya sempit. Jadi hanya satu hukum. Nah, kalau belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, itu hukum dulu, baru dicari dalilnya yang berkaitan dengan hukum tersebut. Maka muncul hukumnya satu dengan perbedaannya, dalilnya banyak. Kalau belajar hadis, hadisnya satu, tapi isi hukumnya banyak, seperti itu. Itu yang kadang membedakan, sehingga kemudian ya kita sebagai jamaah ketika mendengarkan taklim ya harus pinter-pinter memfilter para jamaah. Artinya memfilterin, oh ini kajian hadis. Ini satu pendapat ulama hadis ini. Mungkin kalau kita temukan hadis yang lain, ada pendapat ulama yang lain. Nah, termasuk kasus tentang merapatkan kaki dan merenggangkan kaki. Karena berangkatnya dari ilmu hadis, maka ada pemahaman saudara kita bahwa sunnahnya rapat, Pak. Sehingga nolak yang renggang. Seperti itu. Padahal renggang pun bagian daripada sunnah dalam sujud, bahkan ini yang difahami oleh salafus saleh. Di antaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i, diungkap dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab bahwa sunnah ketika sujud itu dari paha sampai kaki tidak dirapatkan. Bisa difahami ya Pak ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya. Nah, yang melandasi ini hadisnya. Jadi hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Humaid. Abu Humaid mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sujud pahanya tidak nempel, hukum paha ini satu paket dengan kaki. Nah, itu yang dipahami oleh para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, sehingga kakinya agak ngelebar, tidak rapat. Nah, kelebihannya ngelebar apa para jamaah? Jarinya mudah ditekuk dari mulai jempol sampai kelingkingnya, sebab posisinya tidak miring. Nah, kalau rapat itu yang nekuk cuman bagian jempol kaki dan beberapa jari, ada yang tidak bisa ditekuk. Nah, itu kelebihannya kalau sujudnya direnggangkan.
Yang kedua, yaitu saya temukan salah satu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Nah, dalam kitab Syarhul Mumti' Syekh Utsaimin mensunnahkan kakinya ini dirapatkan. Nah, ketika kita kemudian merapatkan kaki, maka kemudian kita mengikuti para ulama-ulama yang sekarang. Karena ketika membahas hadis ini di kitab syarah-syarah hadis yang dulu, yang turos, itu fokusnya bukan di masalah kakinya rapat, tapi fokusnya adalah di sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian Aisyah kehilangan Rasulullah. Itu fokus ceritanya. Padahal ada kalimat fakana sajidan roson akibaihi. Ini yang jadi dalil. Ketika Aisyah bangun, terus tiba-tiba Rasul nggak ada. Nah, terus kemudian padahal hari itu adalah malam bersama Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah nyari, ternyata nggak kemana-mana Rasulnya, lagi qiyamul lail, sholat malam, dan dalam kondisi sujud, panjang sujudnya, yang kemudian kita dengar hadisnya yang sangat masyhur, yaitu sampai kakinya bengkak. Nah, ketika selesai, Aisyah ditanya, ini di riwayat lain, bukan di ini ya. Ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau sampai melakukan seperti itu? Dijawab sama Rasulullah, afala akuna abdan syakuro. Saya pengen jadi hamba yang bersyukur. Sebab hakikat syukur itu adalah al-i'tiraf bini'amillah, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa tasarrufuha fi taatillah. Terus kemudian nikmat ini digunakan untuk kebaikan. Sedangkan nikmat ini ada dalam fisik kita, juga ada dari sisi luar kita. Kalau nikmatnya mata, maka kemudian cara bersyukurnya ya dengan membaca Al-Quran, dengan membaca, memahami ilmu-ilmu Allah. Itu namanya syukur, dikasih nikmat mata bisa baca. Kalau nikmatnya telinga, ya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ilmu. Nikmatnya mulut, kemudian berkata yang baik, berzikir, macam-macam. Maka ibadah itu adalah bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat luar, ada harta, ada rumah, ada kendaraan, maka kemudian selama harta yang kita miliki kita gunakan untuk kebaikan, selama rumah, kendaraan, dan apapun yang kita miliki, terus kemudian lebih banyak kebaikannya, berarti kita hamba yang bersyukur. Tetapi ketika kemudian harta dan semuanya itu, fasilitas itu, lebih banyak keburukannya atau minimal tidak menghasilkan kebaikan, berarti kita termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat.
Nah, seperti itu. Makanya kemudian pertanyaan di akhirat itu adalah min aina anfaqahu, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Pertama ditanya datangnya ini dari mana, dengan cara halal atau haram. Terus yang kedua, disyukuri tidak, digunakan untuk apa. Itu harta. Makanya ada istilah ulama yang masyhur para jamaah, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia ini kalau ternyata kita didapatkan dengan cara yang halal, maka Allah tanya disyukuri atau tidak, digunakan untuk kebaikan atau tidak. Itu makna summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Jadi tidak selesai dengan harta halal saja. Akan ditanya digunakan untuk apa. Makanya ketika halal dihisab. Semakin banyak hisabnya semakin lama, Pak. Nah, orang yang hartanya kemudian cuman jutaan dengan orang yang hartanya triliunan, ya pertanyaannya lebih banyak yang triliunan. Ini untuk apa? 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 Orang yang pakaiannya 10 dengan yang pakaiannya sampai 3 lemari, ya lebih banyak yang 3 lemari. Pakaian ini digunakan kapan? Pakaian ini digunakan kapan? Seluruhnya ditanya. Itu makna dunia halalnya hisab. Tapi kalau haram, cara mendapatkannya, atau kemudian bendanya haram, maka enggak dihisab, tapi langsung dimasukkan ke dalam neraka. Jadi harta itu digunakan untuk apa kalau halal? Kalau haram sampai untuk sodakoh pun nggak ada pahala. Maka ada hadis man jama'a amalan haraman, siapa yang mengumpulkan harta haram summa tasaddaqo bihi, lalu dia sodakoh, laisa lahu ajrun, maka dipastikan tidak ada pahalanya. Cuman buang uang haram, obat. Seperti itu. Termasuk yang berkaitan dengan apa yang dibacakan imam kita tadi, yaitu masalah riba. Seperti itu. Nah, balik lagi ke itu apa namanya ya, selingan para jamaah. Balik lagi ke hadisnya. Ketika membahas hadis ini muncul fatwa ulama kontemporer bahwa sunnahnya rapat, bukan renggang. Jadi kalau kita kemudian ikut yang rapat, bukan tidak boleh dan bukan tidak istimewa ya Pak. Saya hanya sekedar menyebutkan, sepenemu saya itu hasil ijtihad ulama sekarang. Seperti itu. Tapi baik yang rapat ataupun yang renggang, dua-duanya sah sholatnya. Baik yang rapat, baik yang renggang, ada hadis yang layak dijadikan dalil. Nah, pelajarannya apa para jamaah? Kadang semangat kita belajar agama itu setan masuk. Dengan merasa bahwa oh ternyata ibadah kita itu yang dulu salah. Padahal bukan salah. Cuman yang dulu kita ibadah tidak lewat jalur belajar, ikutan. Kalau yang sekarang perubahan ini lewat jalur belajar.
Nah, ketika belajarnya itu tambah, oh ternyata yang dulu juga benar. Tidak hanya benar, ternyata yang dulu juga istimewa. Di situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau longgar lewat hadis riwayat Abu Dawud, ikut mazhabnya ulama Syafi'iyah. Kalau rapat, ini tapi sunnah ya, tidak ada yang mewajibkan dua-duanya. Artinya di mazhab Imam Syafi'i ketika rapat pun ya enggak apa-apa. Cuman lebih besar pahalanya yang longgar, yang renggang. Kalau di kemudian fatwa ulama sekarang, pahalanya lebih besar yang rapat. Baik. Selanjutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa sujud. Saya kasih judul doa sujud, bukan baca doa sujud. Ini yang banyak orang keliru, Pak ya. Nah, kenapa? Karena perintah membaca itu setahu saya di Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Tapi kalau doa, ud'uni, doalah ke saya, kata Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat lain, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Perintah membaca. Ya. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufiyah. Doalah pada Tuhan kalian, bukan baca doa. Nah, bedanya apa? Kenapa ketika di Quran itu perintahnya membaca, ketika berdoa itu perintahnya berdoa? Kalau membaca itu tidak disyaratkan paham dan tetap dapat pahala kalau nggak paham. Kalau tidak paham tetap dapat pahala. Nah, makanya di Quran itu ada ayat-ayat cobaan. Namanya ayat mutasyabihat. Yang ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu terjemahannya, tafsirnya, tidak ada yang paham kecuali Allah. Surah Ali Imran itu ya. Nah, padahal Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Quran ini kitab petunjuk. Tidak akan bisa menunjukkan kecuali dipahami. Tetapi sengaja Allah masukkan, Allah turunkan Al-Quran. Ada beberapa ayat yang tidak dipahami orang. Yaitu al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpisah-pisah. Seperti alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Yasin. Nah, kalimat-kalimat semacam ini kita imani Al-Quran tapi tidak bisa dipahami. Makanya disebut ayat ujian. Sebab kalau logika orang yang suka protes tidak didahului dulu dengan iman protesnya, wah ini nggak masuk akal ini. Katanya Quran petunjuk, kalau petunjuk itu harus dipahami. Ini nggak bisa dipahami sampai orang Arab yang lahir di Arab dan meninggal di Arab zaman dulu pun nggak paham ini. Jangan-jangan bukan Quran. Nah, seperti itu. Nah, Allah masukkan semacam ini ujian buat kita. Iman tidak, walaupun tidak dipahami. Hikmah syariahnya bahwa walaupun tidak dipahami tetap dapat
Beda dengan berdoa, Pak. Kalau berdoa itu kalau kita kemudian tidak tahu apa yang dimaksud dari doa kita, ya nggak ada pahalanya. Sebab berdoa itu bagian daripada permintaan kita kepada Allah. Sedangkan yang minta sendiri nggak tahu minta apa. Nah, kalau ditanya sama malaikat, kamu minta apa? Nggak tahu. Loh, kok kamu katanya minta? Ya ini saya hafalin. Ini kan masalah. Makanya kemudian doa-doa sholat itu usahakan pahami agar jadi doktrin. Ini yang kemudian Rasul katakan bahwa man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Kalau ada orang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan dari perkataan keji, dosa mulut, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, dosa perbuatan, fala sholatalah. Ini sholatnya bermasalah. Salah satunya adalah tidak terdoktrin dengan doa sholat, termasuk sujud. Jadi sujud itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kenapa luar biasa? Salah satu rahasianya doa sujud itu ada dua hal. Satu tasbih, yang kedua tahmid. Tasbih itu apa? Mensucikan Allah dari kekurangan. Artinya Allah maha suci dari sifat kurang. Yang kurang kita. Tidak mungkin Allah kurang. Mustahil Allah kurang. Itu didoktrin. Subhanallah. Subhana Rabbi. Subuhun. Nah, terus kemudian ketika Allah kita doktrin diri kita mustahil sifat kurang, maka yang muncul Allah maha sempurna, layak kita puji. Namanya tahmid. Yang berhak dipuji Allah. Kalau kita kemudian sukses ibadah luar biasa, yang berhak dipuji Allah. Ketika kita kemudian sukses dunia, yang pencapaian kita tidak bisa dicapai oleh orang, yang berhak dipuji Allah. Itu doktrin sujud. Sehingga di ayat Quran simahum fi wujuhihim min asaris sujud itu nurun fil wajhi yaumal qiyamah. Jadi ciri sujud itu, maaf ya Pak kalau saya salah, bukan di dahi, tapi di muka. Qurannya simahum, ciri umat Rasulullah yang bersama Rasul, fi wujuhihim, bukan fi jibahihim. Kalau dahi itu bahasa Arabnya jabhah, jamaknya jibah. Kalau muka itu jamaknya bahasa Arabnya wajhun, jamaknya wujuh. Quran fi wujuhihim, bukan fi jibahihim. Ketika kita lihat tafsir nurun fil wajah yaumal qiyamah. Jadi ada cahaya di muka di hari kiamat. Sebab didoktrin rendah hati. Jadi sukses dan tidaknya sujud kita ini tergantung seberapa besar rendah hati kita. Sebab yang maha sempurna cuman Allah. Yang berhak dipuji cuman Allah. Maka ya Allah, yang membuat sukses kita ini kepala kita. Gagasan kita.
Ya. Yang terlihat indah itu muka kita. Tapi kita belajar rendahkan muka dan kepala kita. Lebih rendah dari yang kita anggap hina. Yaitu kubul dan dubur. Yang isinya najis, Pak. Ada kencing. Ada angin yang kalau keluar bikin heboh orang kan. Baik keluar suaranya saja atau cuman tercium baunya. Siapa nih? Siapa nih? Kan gitu. Ada kotoran, ada macam-macam. Nah, itu suksesnya sujud dan Allah kasih anugerah luar biasa bahwa Rasul katakan aqrabu ma yakunu bihil abdu yaumal qiyamah. Aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbi wa huwa sajid. Kalau kamu sudah seperti itu, maka kamu berada dalam posisi yang paling dekat denganku. Minta apa saja. Itu Rasul sujudnya panjang. Tapi ya jangan jadi imam ya Pak. Kalau jadi imam sujudnya panjang nanti disangka meninggal lagi. Tengokin kok enggak takbir-takbir kayak gitu. Masih sujud aja. Nanti didorong orang itu. Ternyata masih hidup. Nah, diposisikan bagaimana kita sebagai imam dan posisikan kita sebagai makmum. Nah, ini para jamaah doa yang pertama ya. Hadisnya Imam Bukhari Muslim. Ada tasbih, maha suci, ada tahmid, memuji. Nah, tambah istighfar, ya Allah ampuni saya kalau ternyata saya tidak bisa memuji Engkau dengan layak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bacaan sujud. Berapa kali? Enggak disebutkan. Suruh sama Rasul diperbanyak. Nah, kenapa suruh diperbanyak? Takut pas pertama kurang masuk ke dalam hati. Cuman di mulut. Berarti baru baca doa, belum berdoa. Baru baca zikir, belum berzikir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, maha suci Engkau dari kekurangan. Wahai Engkau, wahai Tuhan kami, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Kami tidak layak dipuji. Ampuni ya Allah kalau kami tidak bisa mensucikan Engkau. Ampuni ya Allah kalau kami tidak bisa memuji Engkau. Nah, itu kan doktrin. Terus habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kamu jelek amat, ya ini salah. Gagal Pak sujudnya. Tidak bisa mendoktrin diri. Kalau kita sholat wajib saja, misalkan cuma baca ini di ruku dan sujud, berarti kita ini kan 17 rakaat yang wajib ya, betul ya Pak ya? 4, terus 3, 11, 4 lagi, 15 sama 2, 17 rakaat. Sedangkan 1 rakaat ada 1 ruku, 2 sujud. Berarti minimal 3 kali. Kalau dibaca satu kan. 3 kali 17, 3, 4, berapa? 51. Ya Allah. 51 kali sehari semalam yang wajibnya saja. Didoktrin untuk rendah hati, terus masih sombong. Ya, sombong dengan kesolehan, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Padahal ketika sujud kita ngomong, ya Allah, Engkau maha suci dari kekurangan. Kita banyak kekurangannya.
Ya Allah, segala puji bagi Engkau karena kesempurnaan hanya milik Engkau. Kita tidak layak dipuji. Ya Allah, ampuni ya Allah kalau kami ternyata belum sempurna mensucikan Engkau. Kalau kami belum sempurna memuji Engkau. 51 kali kalau bacanya satu-satu. Cuman dari 51 ini berapa yang masuk ke hati? Itu kan problemnya. Maka kemudian jadi baca doa, bukan berdoa. Nah, ini yang kedua, ini hadisnya ya, Bukhari Muslim dari Aisyah, kata Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ruku dan sujud itu memperbanyak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kedua ini para jamaah, subhana rabbiyal a'la. Ada tasbih, ada tahmid. Ya Allah, Maha suci Engkau, karena Engkaulah yang paling tinggi. Kita tidak layak meninggikan diri. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu juga bagian daripada agar rendah hati. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Huzaifah bahwa Rasul kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la. Nah, terus kemudian yang ketiga para jamaah ada tambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadisnya riwayat Abu Dawud dari Uqbah bin Amir. Kata Uqbah, kalau Rasul sujud, maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku dari segala macam kekurangan, dan Allah maha tinggi, dan segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Hanya untuknya, ini salah terjemahnya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Ini yang keempat. Kira-kira yang biasa dipakai yang mana ini Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang pertama berarti yang dipakai. Berapa kali? 7 kali? 10 kali Pak? Atau 3 kali nunggu imam? Nah ini salah paham. Daripada nunggu imam mendingan memperbanyak doa. Ngapain nunggu imam? Ya. Kalau nunggu imam, pekerjaan yang paling tidak enak itu apa? Nunggu. Akhirnya pas sujud ngerutu. Ini imam kapan bangunnya? Ya. Kenapa? Enggak nikmatin sujud. Padahal Rasul bersabda, itu posisi terdekat. Aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbi fa wa huwa sajid. Ya sudah, minta apa saja. Apalagi Rasul katakan, ya, ijtahidu fi sujud. Kalau sujud sungguh-sungguhlah. Fa innahu qaminun an yustajabalah. Karena ketika sujud itu hak bagi Allah untuk mengabulkan doa orang yang sujud. Nah, jangan sampai kita nunggu. Ini doa apa lagi? Kebingungan doa. Seolah-olah tidak punya kebutuhan sama Allah. Terus subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu tidak dibatas 3, tapi sebanyak-banyak. Nah, maka kemudian ya sudah perbanyak. Nah, selanjutnya para jamaah yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati warroh. Itu juga bagian doa sujud. Hadisnya Bukhari Muslim juga.
Dari Aisyah sama, seperti subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kata Aisyah, Rasul itu kalau ruku sujud mengucapkan subuhun, kudusun, rabbul malaikati warroh. Subuh dengan kudus itu maknanya sama, maha suci. Jadi dikuatkan dengan bahasa lain yang sinonim, biar kemudian hatinya lebih kuat untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau 4, ini doa kelimanya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa sujud Rasul juga. Allahumma ya Allah laka sajadtu, hanya kepada Engkau aku sujud. Wa bika amantu, hanya kepada Engkau aku beriman ya Allah. Wa laka aslamtu, hanya kepada Engkau aku pasrah ya Allah. Sajada wajhi, dahi apa muka Pak? Wajahmu, ya Allah, saya bersujud dengan wajah saya. Makanya Rasul ketika bilang dahi, syarat sujud itu nunjuknya kemana? Hidung. Agar tidak hanya fokus ke dahi. Nah, mudah-mudahan salah saya ya Pak. Gara-gara fokus ke dahi, kayak gitu. Ada sebagian kecil orang yang kemudian pengen mencirikan bahwa dahinya ahli sujud. Biar ketika ketemu orang, subhanallah. Wah, subhanallah, udah hitam banget padahal pakai obat. Nah, ini kan masalah seperti itu. Dan itu mudah-mudahan nggak ada. Sebagian kecil. Artinya ketika kita lihat dahi orang nggak hitam, yang nggak usah di stigma negatif, bukan ahli sujud. Siapa tahu muka dia lebih bercahaya dari kita. Tidak mesti yang dahinya hitam lebih ahli sujud daripada yang dahinya nggak hitam. Apalagi kemudian dibahas ini bedanya dahi hitam yang asli dengan dahi hitam. Ngapain dibahas? Nggak penting. Ngerasa bangga dahinya hitam aja masalah. Tapi kalau takdir Allah dahinya hitam, masa ditutup sama salon pas? Kan enggak juga. Ya, artinya hitam atau tidak hitam tidak merubah hati kita. Tidak sampai ghamtun nas, merendahkan orang lain gara-gara kemudian orang itu dahinya tidak hitam. Seperti itu. Nah, bukannya sebaliknya yang disindirin yang dahi hitam, yaitu mah bukan orang yang ahli sholat, Pak. Nah, kalau ada orang lihat ada orang pakaian gamis, pakai sorban, pakai bagus, terus kemudian dibilangin, Pak, kiamat sudah dekat. Ini kan orang-orang kelompok dajjal ya Pak, betul? Artinya, maaf kalau bahasa saya agak ini. Artinya ini adalah orang yang kemudian tidak senang dengan orang lain soleh. Ya, dajjal secara umum, bukan dajjal manusia di hari kiamat. Dajjal itu kan maknanya adalah banyak dustanya, seperti itu. Jadi mendustakan kebenaran. Karena setannya penuh dalam hatinya, akhirnya lihat orang soleh greget. Nggak ridho. Seperti itu. Ya na'udzubillah. Artinya kenapa yang dibahas itu adalah bukan orang yang mengkritik dahi hitam. Ya tidak usah dibahas kalau itu. Itu mah kelompok orang-orang yang memang tidak ingin soleh itu. Tapi kalau orang-orang yang ahli ibadah, terus kemudian punya hobi
ada penyakit di hatinya, merasa orang lain rendah, ini kan masalah, kasihan. Maksudnya kasihan itu apa? Dia sudah ahli ibadah gitu loh. Bukan orang ahli maksiat. Tapi rusak gara-gara kemudian salah niat. Makanya kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sajadah wajhi, ya Allah, muka saya ini seluruhnya, hidung saya tempelkan, saya rendahkan di hadapan Engkau, bersujud ya Allah. Lillazi khalaqahu, karena Engkaulah zat yang menciptakan. Wa sawwarahu, serta membuat rupa jadi indah. Apalagi saat bercermin, Masya Allah, hidungnya, matanya, kan gitu. Indah banget. Akhirnya kemudian bilang apa? Para jamaah, Masya Allah, la quwata illa billah. Biar kemudian tidak terlalu kagum dengan diri sendiri. Seperti itu. Wa syaqqa sam'ahu, memfungsikan pendengaran. Wa basarahu, memfungsikan mata, penglihatan. Tinggal mikir kan, matanya buat apa? Pendengarannya buat apa? Karena kenapa yang disebutkan mata dan pendengaran? Karena mata dan pendengaran adalah alat untuk menghasilkan ilmu. Tinggal dikelola di hati sama otak. Nah, mata, pendengaran adanya di wilayah muka dan kepala. Mata di muka, kalau telinga di mana, Pak? Muka apa kepala ini? Kepala. Berarti Bapak wudhunya sekalian telinga. Kalau telinga bukan kepala, berarti kepala dulu, ambil air lagi, terus telinga. Seperti itu. Tabarakallah, maha berkah Allah, ahsanul khaliqin. Ya Allah senantiasa memberikan keberkahan yang layak kita kemudian bersyukur. Karena Allah sebaik-baik zat pencipta. Nah, ini dalilnya para jamaah. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Rasul ketika sujud, Rasul berdoa, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallah ahsanul khaliqin. Kalau 5-5-nya dipakai, habis berapa menit ya Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus kemudian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallah ahsanul khaliqin. Enggak panjang kayaknya Pak ya? Nah, cuman kalau mulutnya saja bermasalah, harus sambil latihan di rumah. Oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Sehingga kemudian ketika kita berdoa sambil memahami maknanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah bab duduk di antara dua sujud. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya. Allah sehatkan badan kita sehingga bisa bertemu kembali insyaallah. Ada yang disilahkan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa 5 Pak. 5. Iya, 5.
Yang di mana, Pak? Nanti coba saya cari ya, Pak. Allahumma gfirli zambi kullahu zikrohu wa saya kurang tahu, nanti coba saya cari ada hadisnya atau tidak. Terus ada hadis atau tidak ada hadis doa sujud itu istimewa. Doa apa saja, Pak? Sebab hadisnya fa innahu qaminun an yustajabalah. Jadi doa apa saja asal doanya tidak isinya dosa. Kalau isinya dosa baru masalah. Apa contohnya? Misalkan, ya Allah, besok itu saya mau dapat hadiah, tapi kalau ketahuan ditangkap KPK, mudah-mudahan ketahuan ya Allah. Nah, ini kan doa dosa, Pak. Iya, itu berarti subhana rabbiyal bukan istighfar, Pak. Kalau ruku fasabbih bismi rabbikal azim, itu di surah Al-Waqiah. Maka kemudian doanya subhana rabbiyal azim. Nah, tapi kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang gabung ya, Pak. Jadi kalau subhana rabbiyal a'la sujud. Kalau subhana rabbiyal azim ruku. Itu tafsiran Rasul terhadap ayat Al-Qur'an. Tapi kalau kemudian kalau ruku itu subhana rabbiyal azim, kalau sujud istighfar, nanti coba saya cari, Pak. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi saya belum tahu. Seperti itu. Kalau memang kemudian ada riwayat hadisnya, maka insya Allah akan dibahas para ulama. Insya Allah. Nanti dicari syarah hadisnya, kira-kira kemudian ini masuk doa sujud lewat jalur imam siapa, seperti itu. Biasanya setiap ulama mazhab itu punya kecenderungan masing-masing, pilih yang paling istimewa itu yang mana, seperti itu. Tapi semua yang ada dalam hadis Rasul, tidak ada satu ulama pun yang berani menolak, Pak. Sebab menolak hadis Rasul, nolak hukum Allah. Kecuali memang hadisnya sudah disalin hukumnya. Artinya sudah disalin itu, ini hukum zaman pertama, ada hadis kedua bahwa hukum zaman pertama ini sudah tidak berlaku. Contohnya apa? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan hadisnya sahih, tapi disalin. Sehingga tidak berlaku kembali. Ya, makanya kemudian ada beberapa orang yang kemudian kita kembali ke periode Mekah. Kita kembali ke periode ini, mau nikah mut'ah lagi. Nah, jangan-jangan modusnya seperti itu. Islam ini sudah sempurna. Atau jangan-jangan mau menghalalkan miras. Sebab awalnya miras halal. Awal-awal Rasul ini. Wah, ini jangan-jangan modus, bahasanya bagus. Kembali ke periode Mekah, fokus ke tauhid. Miras halal. Nah, ini kan musibah. Maka ada nasikh mansuh. Ada beberapa hukum yang walaupun masih disebutkan Al-Quran, ya karena tidak bisa dihilangkan, tercantum di Quran. Walaupun ada dalam hadis sahih, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Miras itu ada manfaatnya, ada ayat Qurannya, kayak gitu. Fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Ada dosanya, ada manfaatnya. Ini berarti sudah mulai
ngawur ini. Nah, maka kemudian pegangan kita adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sudah sempurna agama kita, tidak usah kembali ke periode Mekah. Seperti itu ya. Cuman kadang karena kitanya awam ya aja. Seperti itu, maka perlu kemudian bagi kita memfilter dengan memperbanyak baca, memperbanyak pengetahuan, memperbanyak berdiskusi, memperbanyak bertanya agar kemudian kita bisa mengambil mana yang kemudian membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya Pak, nanti insya Allah ya silahkan. Betul, boleh Pak. Iya, dalam hati. Iya, kalau terucap batal nanti. Enggak, Pak. Ya. Dikir doa itu boleh zikir kolbi, doa kolbi. Dari hati. Maka kemudian kadang enggak diucap, lihat orang, ya Allah, mudah-mudahan orang ini sehat. Allah sehatkan. Mulut enggak ngucap. Seperti itu. Kita kemudian berdoa ke Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab, walaupun enggak ada hadisnya, itu salatnya enggak batal. Makanya kemudian pernah dengar kunutnya Imam Masjidil Haram, Pak. Sampai 15 menit itu. Coba cek hadisnya. Enggak ada itu, Pak. Kadang muncul Indonesia, muncul Palestina, muncul Syria, muncul Myanmar. Itu doa yang dikarang Imam Masjidil Haram. Murni karangan dia. Doa yang baik-baik. Lalu ulama protes enggak? Wah, itu doanya ngarang-ngarang kayak gitu. Enggak, seluruh dunia diem aja itu. Maka selama itu doa ke Allah asal menggunakan bahasa Arab, maka boleh. Cuman bahasa Arabnya Palestina itu bukan Palestina tapi Filastin. Nah, karena kemudian kita kadang kurang bahasa Arab, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Ini masalah ini. Sudah pakai bahasa Indonesia. Oh, saya ikut Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram pakai bahasa Arab. Salah di penyebutan nama. Maria kalau sudah jadi bahasa Arab jadinya Maryam. Abraham kalau jadi bahasa Arab jadi Ibrahim. David kalau sudah jadi bahasa Arab Daud. Nabi Yuna David alaihi salam. Nah, ini kan masalah. Ya, Pak. Kira-kira bener nggak kayak gitu, Pak? Enggak. Ya. Tapi sebenarnya terjemahan Daud dia David. Tapi David kan bahasa Ibrani. Sudah diganti ke bahasa Arab namanya Daud. Makanya tidak menerima tanwin. Nah, tapi kalau Rojab menerima tanwin, Pak. Kan ada doa masyhur di bulan Rojab ini. Allahumma barik lana fi Rojabin. Bukan fi Rojabah. Loh, kenapa ada yang bilang fi Rojabah? Ya sebab nggak ada harokatnya kali pas baca. Sehingga dianggap kalimat yang tidak menerima tanwin. Padahal Rojab itu menerima tanwin, bahasa Arab dia. Makanya kemudian ya lepas dari perbedaan pendapat doa ini maksurat atau bukan maksurat karena hadisnya diperselisihkan ya. Tetapi secara bahasa Arab yang benar
yang baik adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Bukan Allahumma barik lana fi Rajaba. Nah, sebab kalau fi Rajaba isim ghairu sorif, isim yang tidak menerima tanwin. Padahal Rajab itu isim munsorif, isim yang menerima tanwin. Cukup Pak, mudah-mudahan ini. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia di dalam hati, apalagi kalau mau ngikut Rasul yang sampai kakinya bengkak. Jadi doa apa saja. Doa itu baik ketika sujud. Selama-lamanya, semampu kita lama. Cuman ada inisiatif tuh Pak. Doa panjangnya di tahiyat akhir saja. Itu inisiatif. Kenapa? Kalau di sujud pertama sudah kepanjangan nanti bingung. Ini sujud keberapa ya? Nah, gara-gara lupa sujudnya satu kali. Baru sekali langsung berdiri lagi. Lupa duduk di antara dua sujud. Kelamaan sujud. Maka doa sujudnya yang panjang menjelang tasyahud akhir. Biar kemudian ingat ini berarti panjang langsung tasyahud gitu. Tapi kalau sujud pertama panjang, sujud kedua panjang, bagus tidak? Bagus, cuman takut lupa. Karena fokus di sujud. Dan kalau bisa jangan jadi imam. Sebab kalau imam sujudnya panjang bikin makmum tengok-tengok terus. Nah, ini jadi masalah. Maka panjangnya ketika sholat sendiri. Ya. Di masjid nggak apa-apa. Orang liatin, ini masih hidup, masih. Karena sujudnya panjang. Ya kalau sujud aja dari jam 2 malam sampai jam 4 gimana Pak? Tidur. Nah, semacam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum jami'a. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi ilmu yang manfaat serta menjadi pahala buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan baik perkataan ataupun perbuatan. Semoga Allah memaafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.